Pada kisah yang lalu diceritakan, keadaan di rumah Panjang yang semula indah, nyaman, dan asri, hari itu berantakan tidak karuan. Api menghancurkan segalanya. Kekerasan demi kekerasan menimbulkan kematian tak terhindarkan. Rumah Panjang itu tak ubahnya tertimpa malapetaka yang maha dahsyat, memporak-porandakan segala isi dan penghuninya. Ampun. Aduh, mati aku. Rombongan penari telah menyerbu. Kedua kepala kampung bernasib malang. Mereka yang rencananya hendak keluar rumah justru berpapasan dengan para lelaki rombongan penari aneh itu. Tak bisa menghindar, kedua kepala kampung yang sudah cedera itu menjadi sasaran empuk kemarahan Gandhi Cebol dan kawan-kawannya. Kedua kepala kampung itu dihajar hingga tewas. Tubuh keduanya terjengkang di dekat ambang pintu. Dan dalam sekejap, tubuhnya sudah digerumuti di lalap api. Bahaya, ini bahaya. Gagal aku mendapatkan kedua pusaka itu. Masih di genggaman tangan orang itu. Biarlah, yang penting aku selamat dulu. Aku harus segera pergi dari sini. Aku yakin suatu saat nanti pusaka itu pasti akan kumiliki. Aku harus pergi secepatnya dengan membawa perempuan dan anak ini. Ya! Pemuda itu tidak lagi mempedulikan benda pusaka. Dia segera meringkus tubuh Sapartina dan Sangaji. Kemudian dia segera melompat, menubruk dinding papan yang di ujung sana telah hangus. Itulah sebabnya dinding tidak kokoh sebelum terbakar. Maka dengan mudahnya, pemuda itu mendobrak hancur dan melesat pergi melintasi lautan api. Kasihan Wayan, kakinya terpaksa kupotong karena cuma itu jalan satu-satunya untuk menghentikan racun jahat agar tak merusak jaringan tubuh lainnya. Anak dan istrinya dibawa lari paksa oleh pemuda brengsek itu. Sungguh malang kamu, Wayan. Satu sahabatnya lagi sudah terbunuh oleh racun jahat pemuda itu. Kini istrinya pingsan di sampingnya. Sementara anaknya menangis meratapi. Duh, Gusti, paringono tabah, paringono kekuatan. Berilah kekuatan dan ketabahan. Ibu, ayah, ibu, ayah, ibu, ayah, ibu, tolong. Deru angin dan hawa panas menyengat karena api yang melahap bangunan rumah. Suara jeritan tangis Sangaji sangat menyayat hati. Dia tak kuasa melihat ayahnya terbujur kaku. Sementara Rukmini, ibunya,
tak bergerak, tergeletak pingsan. Ceritanya membuat air mata Wirapati tak bisa dibendung. Namun dalam hatinya, dia ingin menyelamatkan semuanya. Sang Aji dan Rukmini perlu pertolongan, sementara Wayan Swaga yang tergeletak tak berdaya dengan tangannya yang menggenggam erat kedua pusaka itu juga memerlukan pertolongannya. Tangis pilu Sapartinah, tangis kepedihan Sang Aji dan Sanjaya, kepedihan tiada tara yang diderita Wayan Swaga yang terkapar tak berdaya karena kakinya diputus oleh Wirapati demi menyelamatkan nyawanya. Dan kematian Madetantra yang menyedihkan. Semua terjadi di rumah panjang itu. Panas membara sebagaimana api yang masih menyala menjilati apa saja yang ada. Aku tidak bisa berpikir lama. Aku harus segera bertindak, menyelamatkan nyawa. Tubuh Rukmini dan anaknya tergeletak di atas tanah, tidak berdaya. Bagaimana aku harus menolong semuanya sekaligus? Ini mustahil, tidak mungkin. Sementara orang-orang rombongan penari yang aneh terus merasuk sambil melemparkan senjata-senjata mereka. Aku tidak boleh gugup atau takut. Aku harus bisa mengatasi semua ini. Aku harus menundukkan kepalaku dan kusabetkan belatiku dengan cepat untuk melawan mereka. Ayo, hajar dia! Wirapati menyabetkan belatinya melawan Gandhi dan kawan-kawannya dengan cekatan dan gesit luar biasa. Karena dia telah berguru dan dilatih selama di Gunung Damar, dia dapat menangkis segala serangan hanya dengan sekali sabet. Kudengar tadi ada namanya Wayan, ya, yang pingsan. Mereka datang hanya untuk mendapatkan pusaka. Tak bisa kubiarkan. Aku harus menyelamatkan Wayan Swaga terlebih dulu. Karena dua pusaka itu ada padanya. Pasti mereka akan berbuat apa saja demi pusaka itu. Iya, aku harus secepatnya membawa pergi Wayan. Dengan memegang erat ikat pinggangnya, aku harus membawanya pergi dari sini. Baiklah, akan kuselamatkan dulu orang ini. Jika mereka mengejarku, akan kuhadapi. Aku pasti bisa mengatasinya. Wirapati mencengkram ikat pinggang Wayan Swaga dan dengan gesit dia segera melesat ke dinding
Sebagaimana pemuda itu lakukan tadi, dia melintasi kobaran api. Pengecut! Jangan lari! Ayo hadapi aku! Jangan kabur! Itu biar aku yang mengusung. Jangan lari! Ayo kejar dia! Jangan sampai kabur. Perempuan dan anaknya! Ayo kejar. Perempuan dan anaknya biar aku yang mengurusi! Ayo! Pusaka itu ada pada kamu! Aku yakin, aku aman. Mereka tidak mungkin mengejarku karena ada api berkobar besar. Mereka tidak akan berani melintasinya. Tapi kasihan sekali perempuan itu dan anaknya. Sudahlah, aku tidak mungkin menyelamatkan semuanya. Ya, aku bersyukur. Semoga anak dan ibunya ada yang merawatnya. Hati Wirapati lega karena didengarnya tadi, Rukmini dan anaknya ada yang mengurus. Mereka pasti dapat diselamatkan. Sekarang yang terpenting bagiku adalah melarikan diri, menyelamatkan orang ini, dan benda pusaka yang ada di tangannya. Tapi kemana aku harus lari? Gelap, dan aku juga tidak paham dengan daerah sini. Aku kehilangan arah. Kemana aku harus lari? Suara kentongan tanda bahaya dari warga. Aku harus secepatnya pergi dari sini. Di kejauhan sana, bunyi kentongan bertalu-talu menyusul dari satu kampung ke lain kampung, memecah kesunyian malam. Tanpa berpikir apa yang akan terjadi, Wirapati terus berlari dan berlari di gelapnya malam. Dia tidak peduli kampung menjadi ribut oleh suara kentongan, tanda bahaya. Dia terus berlari tak tentu arah, hingga sampai terhenti di mana dia sampai di jalan besar. Celaka. Aku tidak harus lewat jalan besar ini. Sebab bisa-bisa aku bertemu dengan banyak penduduk desa. Aku bisa dicegat. Oh iya. Aku harus menyeberang sawah. Dan semoga hilanglah jejak kakiku. Turunlah kau hujan. Turunlah. Wirapati berlari dan terus berlari dengan membawa tubuh Wayan Swaga sambil terus berharap agar hujan segera turun. Sebelum ini, aku merasa dirintangi oleh hujan, menghambatku. Tetapi kini aku justru berharap agar hujan segera turun. Ternyata hujan tidak juga turun. Aku tidak boleh berhenti. Harus terus berlari. Ya, suara kentongan tanda bahaya sudah tak terdengar. Sudah cukup jauh aku berlari. Ya, aman. Aku harus memperlambat lariku.
sudah sangat jauh dari perkampungan penduduk. Aroma dedaunan tercium harum menyegarkan. Sebaiknya kuturunkan tubuh ini di sini. Iya, di sini aman. Kuletakkan di atas tanah. Dia pingsan. Wirapati terkejut. Ternyata Wayan Swaga pingsan. Ini akibat darahnya yang terus menetes dari kakinya di sepanjang perjalanan tadi. Banyak darah yang tercecer. Bahaya, ini bahaya. Jejak kakiku bisa hilang terhisap oleh air tanah. Tetapi darah akan mengering dan membekas di tanah. Ini tidak aman. Ya, aku harus pergi dari sini secepatnya. Ini belum aman. Aku harus menghentikan ceceran darah dari kakinya. Ya, dengan sobekan kain bajunya. Wirapati segera merobek kain Wayan Swaga. Kemudian dengan cekatan, dibalutkannya pada kaki Wayan Swaga yang buntung itu. Lantas dipapahnya tubuh Wayan Swaga untuk dibawa lari lagi. Lari menjauh, terus menjauh, hingga sampai di tepi sungai saat fajar. Sudah fajar. Sampai di tepi sungai. Aku harus berteduh. Kasihan dia. Kondisinya sakit. Ya, aku harus berteduh di bawah gerumpul pohon itu. Aku harus menyeberangi sungai. Wirapati berusaha keras menyeberangi sungai dengan membawa Wayan Swaga. Susah payah Wirapati berjuang agar Wayan selamat. Dan beberapa saat kemudian sampailah mereka di seberang sungai. Langsung menuju pohon tembelekan yang rimbun. Mereka beristirahat di sana. Hati Wirapati merasa lega. Kurang ajar. Pusaka itu hilang lagi. Tidak ditemukan di sini. Manusia-manusia keparat. Tidak salah lagi. Pasti dibawa kabur oleh manusia terkutuk itu. Jika berhasil kutangkap, akan kupenggal lehernya. Ada saja penghalang. Kenapa selalu saja ada perintah? Mengapa kita selalu sial begini? Ada apa ini? Padahal sudah di depan mata dan sudah tinggal meraih saja. Tapi kenapa selalu gagal? Ini gara-gara kalian semua. Sudah kuperintahkan tadi, kejar orang itu. Pusaka itu ada padanya. Tapi kalian semua tidak mampu. Telek. Masa mengejar satu orang saja tidak ada yang sanggup, sia-sia perjuangan kita. Sia-sia. Kalau sudah begini, apalagi? Apalagi yang akan kita lakukan? Apa? Tak seorang pun yang berani menjawab. Semua anak buahnya terdiam. Gandhi marah besar, kecewa pada kegagalannya. Matanya memerah penuh darah. Amarah. Dipandanginya satu persatu anak buahnya.
dan mereka semua menunduk tak bergeming dengan bernafas tersengal karena memang lelah. Nah, apa yang akan ditempuh kemudian oleh Gandhi dan kawan-kawannya? Bagaimana nasib Wayan Swaga dan Wirapati? Juga bagaimana dengan Sapartina dan Sang Aji? Dan bagaimana pula dengan Rukmini dan Sanjaya selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Bende Mataram.